Ada sebuah komunitas tak berbadan hukum yaitu Paulding di Ontonagon County di negara bagian Michigan. Kamu bisa menemukan alam yang indah, perumahan kecil dan hutan yang gelap. Tempat ini mungkin terlihat membosankan, tapi tunggulah malam tiba. Di sini, di lembah di luar Paulding, kamu bisa mengamati fenomena yang misterius, cahaya berkilau yang tidak diketahui asalnya. Laporan pertama tentang cahaya misterius ini muncul pada tahun 1960-an. Sekelompok remaja berjalan pada malam hari di sepanjang jalan pedesaan yang dikelilingi hutan dan melihat cahaya aneh di depan. Cahaya itu bergerak lalu menghilang. Mereka memberitahu sheriff setempat tentang itu. Polisi datang ke sana tapi tidak menemukan apapun. Tak lama penduduk setempat lain mendengar soal itu. Mereka ke sana karena penasaran dan juga melihat cahaya aneh itu. Fenomena misterius itu memunculkan banyak rumor dan legenda. Ada yang mengatakan cahaya itu berasal dari lentera yang diayunkan oleh pegawai stasiun kereta api. Lebih tepatnya, hantu pegawainya. Dahulu ada area penebangan kayu dan banyak kereta yang mengangkut kayu dari sini. Yang lain berpikir itu adalah lampu kereta hantu. Legenda lain mengatakan bahwa suatu hari, seorang anak laki-laki menghilang di daerah ini. Kakek dan neneknya mencarinya di sepanjang rel kereta api setiap malam. Puluhan tahun telah berlalu dan arwah mereka masih mencari cucu mereka. Tentu banyak orang yang tidak percaya dengan cerita dan legenda itu. Sebagian besar penduduk setempat yakin cahaya misterius itu adalah gas rawa atau sejenis aurora. Tempat itu menjadi sangat populer sehingga orang memasang tanda khusus untuk meminta orang tidak membuang sampah sembarangan di tempat lampu itu terlihat. Sementara penduduk setempat dan turis berspekulasi tentang asal-usulnya. Beberapa pelajar justru melakukan penyelidikan sendiri. Mereka membuktikan bahwa lampu depan mobil yang menyebabkan cahaya aneh itu. Mereka membawa teleskop dan kamera. Salah satunya berdiri di tempat orang-orang melihat cahaya itu. Satu orang mengendarai mobil di jalan yang jauh, tempat cahaya itu diduga muncul. Pelajar kedua berkendara di sepanjang jalan raya dan mengedipkan lampu depannya, sedangkan pelajar pertama merekam hasilnya lewat lensa teleskop. Kemudian, mereka menunggu munculnya cahaya misterius itu. Saat muncul, mereka merekamnya di kamera lewat lensa teleskop. Kamera pertama, ketika seorang pelajar merekam lampu depan mobil dan rekaman cahaya misterius itu sangat mirip. Selain itu, lewat lensa teleskop, mereka melihat cahaya mobil yang melintas dari jarak 13 km dari lokasi pengamatan. Mereka mengunggah rekaman teleskop itu ke internet. Mereka juga menjelaskan kedipan cahaya itu. Mereka mengatakan itu adalah mobil yang melewati medan berbukit. Lokasi pegunungan, kepadatan udara dan suhu menyebabkan distorsi cahaya yang tidak biasa. Tapi banyak turis dan penduduk lokal menolak mempercayainya. Mereka yakin cahaya misterius itu tidak bisa dijelaskan. Dan kamu bisa datang ke Paulding untuk mencoba membuktikannya sendiri. Kita akan beralih ke Inggris dan menunggu malam lagi. Kamu berkendara di sepanjang jalan raya yang panjang di antara kota-kota kecil. Bulan bersinar terang dan kamu keluar dari jalan utama. Kamu melewati hutan, langsung ke area berawa. Tidak ada orang di dekat sini. Kamu hanya mendengar suara katak dan gemerisik di daunan. Tiba-tiba cahaya aneh muncul tak jauh darimu. Cahaya itu naik ke atas rawa dan terbang ke arah tak menentu. Kemudian cahaya kedua muncul. Tampaknya seseorang memegang lampu minyak tanah di tangannya dan melambai kepadamu. Seolah-olah dia memanggil, "Kemarilah, mendekat." Untungnya kamu sudah menonton lumayan banyak film horor dan memahami betapa berbahayanya mendekati cahaya aneh. Tapi banyak yang tidak memahaminya. Orang-orang di abad lalu melihat cahaya ini dan mengira seseorang terjebak di rawa. Mereka pergi ke sana dan cahaya itu menghilang. Dan para penyelamat itu tidak bisa kembali karena terjebak di rawa. Selama bertahun-tahun, orang-orang telah mengamati fenomena ini. Mereka menyebutnya api tipuan atau cahaya hantu. Dulu, saksi fenomena ini meyakini api tipuan adalah makhluk mitos, seperti roh hutan atau peri yang memikat orang-orang ke kerajaan rawa mereka. Tapi dengan majunya sains, penjelasan ilmiah pun muncul. Alga dan jamur bercahaya tumbuh di tempat berawa seperti ini. Terkadang mereka bersinar dengan warna biru. Dari jauh, ini menciptakan ilusi cahaya kuning kecil. Air mengayunkan alga dan angin bisa mengangkatnya. Jadi mereka tampak terbang. Selain itu, ada banyak metana di rawa. Ini adalah zat yang muncul di tempat basah akibat pembusukan daun, rumput, dan dahan pohon.
Saat bersentuhan dengan udara, metana terbakar dan terangkat seperti bola membara. Kita sekarang di Texas Barat, di jalan panjang melintasi padang pasir. Orang-orang di jalan ini sering melihat cahaya besar berwarna kuning, biru, dan merah. Cahayanya berkedip, menyatu, dan terbang ke berbagai arah. Fenomena ini disebut cahaya Marfa. Cahaya-cahaya ini muncul beberapa kali dalam setahun di kondisi cuaca yang berbeda. Tak ada penjelasan ilmiah yang pasti untuk fenomena ini, tapi ada teorinya. Beberapa mengira itu lampu depan mobil yang lewat di jalan raya sebelah. Yang lain meyakini cahaya Marfa juga muncul karena pelepasan gas berbahaya. Tak ada rawa di sini, tapi cadangan minyak dan gas alam yang besar di sini mengandung metana. Terkadang metana keluar dari tanah dan terbakar. Ada Gunung Brown di Carolina Utara, tempat kamu bisa melihat cahaya paling misterius dan tak bisa dijelaskan di dunia. Cahaya muncul entah dari mana dan terbang mengelilingi gunung. Yang ini jelas bukan lampu depan mobil dan bukan endapan metana. Bola api ini terbang dengan kecepatan tinggi di atas bukit dan menghilang ke langit malam. Cahaya ini bukan cuma muncul di malam hari, tapi juga di siang hari. Orang-orang melihat bola putih, oranye, dan biru. Salah satu saksi mengaku pernah menyentuh bola terbang itu saat berkendara di jalan raya. Dia bilang dia merasakan arus listrik. Sekarang, tempat ini menarik ribuan wisatawan dari seluruh dunia. Penggemar fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan suka datang ke sini. Seseorang menjelaskan sifat fenomena ini sebagai emisi nitrogen, tapi para ilmuwan tidak menemukan emisi apapun. Yang lain mengeklaim ini adalah ilusi optik. Namun, seorang profesor fisika mencoba menguji kevalidan teori ini. Dia pindah untuk tinggal di area tempat Gunung Brown berada. Hampir setiap malam dia menginap di tenda terdekat dan merekamnya menggunakan kamera. Dia bahkan pernah berhasil merekam objek aneh ini. Pada Juli 2016, dia merekam gunung itu dengan 2 kamera dari sudut berbeda, dan keduanya merekam bola api terbang itu. Jika itu adalah ilusi optik atau kilauan di lensa, maka salah satu kamera tak akan merekam cahaya itu. Ini membuktikan bahwa bola itu nyata, tapi asal-usulnya masih belum diketahui. Mari kita tutup video ini dengan fenomena yang dilihat para pelaut di laut lepas. Kamu juga bisa melihatnya jika waktunya tepat. Akan lebih baik jika kamu berlayar jauh dari pantai manapun di langit cerah. Tunggu waktu matahari terbenam dan lihat ke cakrawala. Garisnya hampir tidak terlihat, tampaknya langit dan air bersatu. Matahari tenggelam makin rendah. Pada saat itu, kilatan hijau terang muncul. Seolah-olah matahari berubah warna. Setelah 2 detik, cahaya hijau itu menghilang dan matahari terbenam berlanjut. Kalau kamu melewatkan momen singkat ini, kamu bisa menunggu pagi hari. Cahaya hijau terkadang menerangi langit saat matahari terbit. Fenomena alam ini punya penjelasan ilmiah. Itu terjadi saat cahaya melewati atmosfer pada sudut tertentu. Udara membengkokkan bentuk sinar matahari dan memecahnya menjadi berbagai warna. Kombinasi warna ini terlihat seperti kilatan hijau. Ada beberapa jenis kejadian ini. Yang paling langka adalah sinar hijau. Segera setelah matahari terbenam di cakrawala, sinar cahaya hijau vertikal muncul di langit. Efek kilatan hijau ini terjadi karena udara yang lembab dan berkabut. Tapi yang pasti, pemandangannya sungguh keren.